semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di program Telegramnya Remote Skills Academy. Hari ini bersama dengan aku, Bella Meisha. Dan hari ini kita akan membahas topik mengenai alumni sharing session dan mengenal apa itu OBM atau Online Business Management. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, suara aku kedengeran nggak ya teman-teman? Di sini aku bisa lihat chatnya dari teman-teman nggak ya? Kedengeran Bella. Kedengeran ya? Oke, Iya. oke. Thank you, Kak. Oke, jadi hari ini kita akan alumni sharing session, kita akan diskusi dan juga mengenal salah satu alumni dari RSA, yaitu, nah di sini sudah muncul ke layar HP kita masing-masing orangnya. Mungkin aku perkenalan dulu, jadi kakak yang satu ini merupakan alumni dari OBM, program OBM Live tahun lalu, dan juga sekarang udah bekerja sama dengan beberapa klien ya kayak dari berbagai negara mungkin. Kalau gitu langsung aku perkenalkan aja. Mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu nih secara singkat dulu. Silakan Kak Asifa. Iya, halo semuanya. Salam kenal ya. Namaku Siva. Aku alumni OBM di tahun 2002 bareng RSA. Jadi salam kenal. Salam kenal Kak Asifa. Oh iya, Ya, mungkin aku mau nanya dulu nih kabarnya. Kakak apa kabar nih Kak? Sehat-sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Sehat. Mudah-mudahan yang lain juga teman-teman yang dengerin di sini juga pada sehat-sehat semua ya. Walaupun di tempatku sebenarnya ini lagi cuacanya mungkin di sebagian tempat teman-teman juga pada lagi panas nggak sih seminggu ke belakang ini ya kan? Sangat panas ya. Iya kan panas banget. Tapi mudah-mudahan apa namanya kita semua diberikan kesehatan selalu ya kan, dan dimudahkan dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada. Nah, mungkin sebelum mungkin kita mungkin apa namanya sebagai pemanasan dulu ya Kak. Mungkin kayak aku mau ini kan judulnya topiknya kita alumni sharing session ya kan. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi yang lebih berat nanti, mungkin sebelumnya aku pengen tahu dulu nih dari Kak Asifa itu eh, awal mula berkarir sebagai seorang remote worker itu gimana sih Kak setelah lulus dari pendidikan formal mungkin ya? Uh, Oke, jadi kalau dari lulus kuliah, aku dulu tuh kuliahnya di jurusan Culinary Art. Benar-benar beda banget. Iya, jadi aku dulu, Kulineri. yes, aku I am culinary art dari salah satu universitas di Indonesia. Terus karena ngambil kuliah tuh karena hobi ya, jadi aku suka masak, jadi kayak oke, kita kuliahnya di bagian itu aja gitu. Terus setelah kuliah itu aku jadi ambil di F&B industri tuh 1 tahun 6 bulan lah ya di hotel. Cuman karena capek, bukan capek sih, lebih kayak jam kerjanya tinggi, panjang banget. Terus jadi aku cari industri lain, karena sebelumnya aku kan belajar juga tentang gizi. Jadi aku ngambil kerjaan di rumah sakit. Jadi di instalasi gizi selama 7 tahun gitu. Jadi selama 7 tahun itu aku jadi bagian tim leader. Kebetulan aku jadi langsung dikasih kepercayaan di instalasi selama 7 tahun di bagian leadernya gitu. Baru tahun ini aku ini apa namanya keluar dari kerjaan dan mencoba untuk jadi remote worker gitu. Jadi aku ngambil course OBM saat itu, dan kebetulan aku juga karena jadi team leader, selain masak, aku juga bagian manage tim juga, terus kayak bikin SOP juga sebelumnya. Jadi kayak oke, aku kayaknya skillnya lebih suka di operation management, jadi aku ngambil kelas OBM deh. Gitu deh ceritanya. Oh gitu. Berarti selama kurang lebih 7 tahun itu kakak kerjanya
offline ya kak ya? Iya, offline Berarti di ke rumah rumah. sakit. Iya, benar, di rumah sakit Oh, kerjaan oke, aku. oke. Nah, itu setelah berarti kan selama kurang lebih 7 tahun itu kan berarti udah apa ya istilahnya udah dapet asam garamnya ya kan kerja di bagian gizi dan juga sebagai lead dan apa namanya memanage beberapa orang ya kan. Nah, berarti kan itu udah ada apa ya istilahnya ya kayak benefit yang lumayan juga gitu kan. Nah, akhirnya apa nih yang memutuskan kakak untuk akhirnya pengen pengen coba opportunity yang lain, khususnya di bidang remote work gitu. Lebih ke ini sih, jam kerjanya yang panjang karena kerjanya di rumah sakit itu kan shifting ya. Jadi Hmm, kalau tanggal merah itu aku suka masuk. Jadi hmm, kayak jam untuk sama keluarganya tuh menurut aku sangat kurang. Jadi kayaknya eh, nggak ini deh, nggak benefit banget deh buat aku. Selain walaupun gajinya lumayan ya saat itu, tapi kayaknya kok waktu untuk keluarganya kurang juga gitu. Kan kalau misalkan di remote worker itu kan kita kerja di rumah bisa uh, yes ya lebih banyak hubungan sama orang tua sama adik gitu jadi lebih banyak lah gitu time-nya dan juga nggak banyak waktu untuk buang-buang waktu di jalanan karena aku kerjanya jadi aku kerja rumahnya di Bekasi di Pondok Gede kerja aku di Mampang tapi butuh waktu 1,5 jam untuk ke sana pulang pergi jadi 3 jam sendiri itu kan kayak lumayan banget kan jadi selama hmm. jadi kalau pas di work di mulai remote worker ini ngebantu aku banget untuk jauh lebih manage buat diri aku juga kan karena punya waktu 3 jam lebih bisa buat diri aku bisa buat keluarga dan yang lain-lain tuh deh. Berarti memang apa namanya ya mungkin kayaknya memang kebanyakan dari alasan orang-orang juga ya untuk kayak switch dari kerja kantoran atau kerja yang di onsite gitu untuk akhirnya apa namanya ya kan kerja onsite ya untuk akhirnya switch ke kerjaan yang bisa remote atau yang fleksibel gitu ya tempatnya dan Ya waktunya. Nah, bisa terus dibilang itu. nah, terus kalau misalkan awalnya kakak eh, perkenalan nih, akhirnya kenapa sih perkenalan akhirnya ketemu dengan Remote Skills Academy itu ceritanya gimana kak? Karena kan mungkin banyak ya dari kursus-kursus atau dari mungkin platform lain gitu yang kurang lebih programnya juga ada yang bisa untuk remote segala macam gitu. Nah, perkenalan dengan RSA sendiri itu kakak kayak gimana sih ceritanya kak? Kayaknya banyak juga di sini dari teman-teman yang lain dimulai dari Mbak Dian dari tweetnya Mbak Dian aku aku iya aku baca cerita dia tentang perjalanan freelance dia pertama kali di 2011 kalau nggak salah dan gimana dia nge-manage waktunya dia untuk keluarga dan klien itu jauh lebih fleksibel dan menurut aku kayaknya menarik deh ini gitu jadi dan juga banyak ya klien itu nggak ngelihat kita tuh background industrinya tuh dari apa gitu lebih ke skill set apa yang kita punya permasalahan klien tuh apa dan kita bisa membantu memecahkan masalah itu jadi menurut aku sangat menarik ya nggak perlu ngeliat Siva cuma dari culinary art terus tiba-tiba jadi business manager kan kayaknya kalau di perusahaan besar kayak susah ya. Tapi kalau untuk di remote worker, mereka nggak melihat itu gitu. Jadi menurut aku sangat menarik dan patut dicoba, challenging juga gitu. Iya, bener sih, karena memang beberapa dari eh, alumni-alumni kita juga banyak yang udah cerita kalau misalkan mereka pengen switch karir dari background yang berbeda gitu kan. Dan Hmm. memang benefitnya kita sebagai remote worker juga untungnya klien tuh nggak pernah menanyakan soal ya apa namanya sertifikat atau ijazah lah. Jadi memang purely dari skill yang kita bisa tawarkan ke para klien tersebut gitu kan. Jadi memang ya sama sih ceritanya sama kayak aku juga karena background aku juga kan dari teknik pertanian jadi yang sama sekali nggak ada hubungannya gitu kan dengan yang aku kerjakan sekarang gitu. Jadi memang mungkin kebanyakan dari teman-teman di sini ada yang merasa apa namanya ingin
switch karir atau switch bidang gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba untuk mencari-cari opportunity dan juga meningkatkan skill di bidang remote work ini gitu. Seperti halnya Kak Asifa ini. Nah, tapi akhirnya apa nih yang memutuskan Kak Asifa untuk tertarik untuk khusus tentang OBM? Apa ya? Lebih kayaknya aku tuh selalu merasa diri aku tuh kurang planning dalam hidup. Makanya aku kayak, oke, aku mau challenge diri aku untuk kayak aku bisa deh untuk ngebantu orang untuk menjadi lebih dalam hal operationnya, dalam planning, dalam project manajemennya. Kayaknya aku bisa deh. Itu lebih ke challenge buat diri aku aja sih. Gitu. Nggak yang gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin di sini mungkin ada dari teman-teman mungkin ada yang belum tahu sih Kak. Kalau OBM itu selain kepanjangan dari online business management itu apa sih sebenarnya OBM itu gitu? OBM itu jadi orang yang ngebantu owner atau founder untuk memanage company-nya. Jadi kayak orang second hand-nya untuk manage the operation. Karena kan kalau jadi founder nggak bisa dong dia nge-manage timnya. Terus dia maunya growth the company-nya. Terus apa dalam hal operation-nya, day to day-nya itu mereka juga kayaknya nggak pengen megang itu karena apa nggak biasanya OBM itu digunain untuk company yang udah mulai growth gitu. Makanya dia skill set yang dibutuhin itu ya untuk operation manajemennya, lalu project manajemennya dan tim manajemennya, yaitu kayak mau gimana caranya nge-manage tim di remote environment tuh kayak gimana, dan dia butuh orang yang punya skill set itu seperti itu. Orang-orang UGM. Berarti untuk bagian planning, operasional dan business development mungkin ya Kak ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Masih berhubungan. Mungkin sebelum lebih mendalam ke topik mengenai OBM-nya, jadi setelah Kakak kemarin selesai itu dengan OBM live course-nya dari Remote Skills Academy, kira-kira dari perspektifnya Kakak nih, apa yang membuat Kakak untuk akhirnya memutuskan, oke nih, ini kayaknya sebagai OBM nih pengen aku pursue lebih jauh gitu. Mungkin sebelum ikutan course itu Kakak ekspektasinya seperti apa? Setelah ikutan course itu kira-kira keyakinan Kakak untuk bekerja sebagai remote work atau mungkin spesifik sebagai OBM itu lebih meyakinkankah atau seperti apa gitu? Justru itu kayak awal mula aku pertama kali buka memulai belajar OBM itu kan dari ikutan course OBM. Ternyata skill set yang dipunya itu selain operation and project juga harus jadi leader. Lah, itu suatu hal yang menurut aku, wah kayaknya aku masih kurang nih, karena di tempat aku yang lama, kayaknya aku masih kurang gitu. Jadi, beberapa bulan aku belajar tentang itu lagi, lebih mendalam lagi, nyari-nyari course-course lain, atau bootcamp yang lain, untuk bisa memperdalam ini gitu. Sekitar 3 bulanan lah setelah course OBM itu, aku lebih kayaknya dan juga kayaknya seru ya kalau ngebantu orang dalam banyak hal, dalam misalkan kayak operation dan timnya juga, itu kan suatu hal, dua hal yang berbeda. Menurut aku tuh seru aja sih untuk ngelakuinnya. Jadi kayak membuat bikin diri aku kayak oke, ini kayaknya jalan kerja aku kayaknya di bagian ini deh. Dan saat aku mempelajarinya di bulan-bulan itu semakin tenang dan semakin tertantang gitu dalam kayak kita challenge diri aku, dan jadilah sekarang gitu sih. Berarti setelah selesai yang course OBM-nya dari RSA itu makin semangat lagi gitu kan, makin yakin lagi ingin mengajar di bidang OBM ini, dan akhirnya juga memutuskan untuk ambil course-course tambahan. Gitu. Iya, benar. Contohnya apa Kak yang lainnya? Sertifikasi apa gitu? Contohnya ClickUp.
ClickUp aku Oh, ambil sertifikasi ClickUp dan karena sertifikasi ClickUp itu juga, aku dapat klien pertama kalinya itu dari situ. Itu. oh, Jadi wow. kayak iya, selain itu paling lebih mendalami lagi ke communication skill ya. Karena kan jadi tim harus jadi communication skill itu aku ngambil course di contohnya di apa di LinkedIn yang kayak gitu. Terus operation juga kan bisa cari-cari juga di LinkedIn banyak juga kan hal-hal yang masih gratis juga masih banyak kalau kitanya masih mau mencari gitu. Jadi aku menggunakan itu sebaik mungkin. Jadinya bisa lumayan lah ya. Oke, berarti apa namanya? Tadi key point-nya ini ya, apa namanya? Click up sertifikasi itu berarti ya. Iya. Itu penting banget nggak sih Kak buat kayak kita sebagai OBM untuk punya sertifikasi tools-tools seperti itu? Mungkin sertifikasi untuk lebih meyakinkan klien kali ya, karena kan aku bagian operation juga ngomongin tentang automation kan. Automation yang digunain di ClickUp. Jadi kayak saat aku bilang aku ClickUp certificate expert, mereka kayak oh oke, kamu expert jadi saya percaya kayak gitu sih. Jadi lebih mungkin orang lebih percaya kali ya. Hmm. Biar lebih ada modal juga, biar dilihat sama Iya, klien lebih cakep gitu kan. iya dan juga aku kan juga dapat course maksudnya dapat sertifikat OBM juga. Jadi kayak oh oke, dia belajar tentang OBM, tentang bisnis proses dan segala macamnya ternyata niat gitu. Kalau orang yang ikut itu kan pasti dia kelihatan lebih niat. Itu aja sih. Hmm, 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 hmm. Memang apa namanya? Terus tadi kakak juga sempat nyebut kalau itu tuh kalau sertifikat ClickUp itu yang mendapatkan klien pertama. Nah mungkin boleh Iya, diceritain nggak kak? Ini dapat klien pertamanya itu berarti ini klien pertama as remote worker iya, as OBM juga iya berarti ya kak ya? enggak. Jadi waktu awal itu enggak langsung jadi OBM karena kayak Oh, kalau kalau jadi OBM itu kayaknya menurut aku sih nggak tahu juga kayaknya butuh ya pengalaman ya walaupun pengalaman beberapa kayak satu dua project itu jadi bisa oke dia capable nih untuk manage bisnis gue misalkan kayak gitu. Jadi waktu awal-awal aku tuh malah jadi project management di situ karena kan udah punya skill set di project management. Klien aku butuh nge-planning online course kan? Iya online course itu. Jadi disitulah aku mulai oke project untuk buat online course, buat planningnya, researchnya kayak gimana dan segala macam. Di situ sih mulai aku dapat oh, klien baru. berarti bukan as OBM klien pertama itu ya, justru as a Bukan. PM. Iya, Oh, benar. gitu. Terus itu dapat klien pertamanya itu dari mana tuh, Kak? Dari platform kayak Upwork kah? Atau dari LinkedIn? Atau dari mungkin connection? Pertama pecah telur di Upwork itu aku alami. Wow, pasti seru ya, menyenangkan ternyata dapat pecah telur di Upwork. Iya, jadi aku pertama kali di Upwork. Oh, Di gitu. Upwork. Berarti dari platform seperti Upwork ya, Kak ya. Iya, benar. Kalau misalkan untuk boleh nggak sih Kak, kalau misalkan Kakak ngasih bocoran rate-nya mungkin di Upwork ketika pertama kali sebagai sebagai PM itu tadi dan pembagian waktu kerjanya itu seperti apa? Karena kan di Upwork sangat luas banget gitu kan ininya apa namanya kayak ya dari tipe pekerjaannya terus dari agreement-nya juga dari apa namanya kayak work agreement-nya kayak ada hourly, ada project base ya kan. Jadi mungkin dari klien yang pertama itu yang pecah telur itu seperti apa sih Kak? Dari mungkin kalau misalkan mau spill rate-nya antara range berapa sampai berapa itu boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi biar di sini mungkin kita dapat gambaran kayak gitu sih, Kak. Pertama kali itu aku fixed price malah bukan hourly base. Jadi projectnya itu kan yang online course itu cuman 2 minggu kalau nggak salah deh. 2 minggu aku ngejalanin fixed price itu. Lalu rezeki kayaknya ya karena si kliennya itu suka dengan kerjaan aku, dia malah nambah. Kan waktu itu bikin 12 modul dalam waktu 2 minggu. Itu jamnya nggak terserah mau kapan.
Terus karena aku ngerjainnya cepet kali ya, dan juga hasilnya yang menurut dia bagus, dia nambah nambah dengan modul yang lebih sedikit tapi bayarannya sama. Jadi jadi wah jadi lebih beruntung saya gitu. Jadi ya gitu deh. Pertama Hmm, kalinya. berarti fixed price tuh ya. Jadi Mm-mm. dari klien pertama, dari project pertama, dari fixed price, kemudian lanjut karena kliennya apa suka gitu ya dengan pekerjaannya kakak, kemudian diberikanlah project kedua, masih juga fixed price berarti ya, Iya, benar tapi sekali. dengan modul yang lebih sedikit ya kan, karena Iya, udah trusted juga berarti kan si kliennya sama kerjaan yang dihasilkan sama kakak gitu kan. Berarti kemarin iya, itu tugasnya adalah membuat modul ya kak ya. iya benar. Hmm. Terus akhirnya mendapatkan pekerjaan as online business manager gimana nih Kak? Eh, Justru aku dapet OBM itu malah tawaran di LinkedIn. Oh, Keluar dari platform. Iya, jadi waktu itu aku melakukan sesuatu hal di dalam CRM sistem itu kan ada sales focus. Nah, kayaknya knowledge ini bisa aku lakuin di pekerjaan aku nih. Jadi aku buat marketing diri aku, personal branding di LinkedIn. Lalu aku approach market apa yang market, misalnya market klien macam apa yang aku ingin tuju gitu. Dan aku approach mereka dan ini juga jadi sneak peek salah satu CRM nanti buat course nanti aku akan ajarin ini. Iya, jadi wah. aku dapat approach-nya malah justru dari LinkedIn bukan dari Upwork atau platform kayak Fiverr gitu. Oh, itu jadi di approach sama kliennya secara langsung. Iya, karena aku kayak namanya nurture kali ya. Awal kayak ngomong pertama kali kayak kayak memperkenalkan diri aku as a OBM dan beberapa bulan kemudian aku malah di approach dia, mungkin kayak dia inget aku mungkin kayak, dan aku juga di LinkedIn kan langsung ada online business manager jadi kayak ketahuan kan kalau dia butuh apa-apa gitu deh ceritanya. Oh, oke oke. Nah, itu pekerjaan pertama berarti SOBM. Iya benar. Eh itu untuk kayak work apa namanya? Work hour-nya kayak gitu kayak gimana, Kak? Dan itu kliennya dari orang mana kalau boleh tahu? Jadi aku gabung di suatu agensi marketing di United Kingdom. Jadi karena ini OBM, kerjaannya jadi lebih banyak full timer ya, bukan hourly base. Jadi aku lebih ke monthly retainer namanya kan, kayak kayak fixed price tapi kayak gajian aja lah gitu. Tuh, jadi bukan hourly base lagi, tapi lebih ke monthly retainer. Oh, tapi dari apa? Jam kerjanya sendiri Jam kerjanya ngikutin United Kingdom pastinya. Jadi sekitar full jam time. Jatuhnya full full, time. full time jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi 8 jam. Cuy. 2 siang sampai jam 10 malam. Wow, Benar. ngikutin jamnya kliennya berarti ya. Nah, Iya. itu pekerjaan sehari-harinya ngapain tuh, Kak? Berarti. Jadi karena OBM itu banyak lebih ke manage operation, jadi ngeliatin apa ya, operationnya dari company itu sendiri. Misalkan karena company ini udah growth, jadi aku ditugaskan untuk mencoba membuat sebuah SOP di setiap tim. Nah, itu juga salah satu kerjaan OBM, karena kan di bagian operation. Juga kalau misalkan manage timnya tuh kalau misalkan di remote work, engagement antara tim satu yang tim lain kan pasti jarang ya ketemu misalnya gitu. Nah, itu aku sama owner suka ngobrol kayak gimana nih caranya kita membuat suatu aktivitas di luar kerjaan, misalkan one-on-one lunch date atau membuat apapun yang berhubungan minimal 2 minggu sekali itu aku buat schedule untuk bikin aktivitas di luar pekerjaan. Terus lebih ke operasional di dalam kan gitu. Jadi
banyak melakukan hal itu sih. Terus juga kayak misalkan sistem CRM kita ini udah ngebantu tim nggak untuk nurture sama calon klien kita dalam hal automationnya, dalam hal tech-nya itu udah enak nggak itu untuk para tim untuk dalam hal prosesnya itu lebih kayak gitu-gitu sih kerjaan aku sekarang. Oh, berarti kayak teknis internal, ya di bagian internal tim berarti ya, automation Iya benar. integration Iya, bagian internal tim gitu ya. iya benar. Oh, gitu. Oke. Tapi aku jadi kepikiran nih Kak. Jadi kalau misalkan aku baru tahu nih kalau kayak bikin SOP kayak gitu juga termasuk apa namanya skopnya CRM juga gitu ya. Nah, Iya, tapi jadi kayak antara project manager dan CRM kira-kira itu bedanya di mana ya Kak? project manager dan CRM. Dan OBM maksud aku. Oh, jadi kalau project manager itu orang yang memanage suatu project di luar uh, untuk kliennya klien. Misalkan bos kita punya klien, nah dia yang ngelakuin apa memanage si projectnya itu kayak gitu. Kalau OBM lebih ke operasional di dalam, jadi lebih ke hiring hiring team member, onboarding klien atau misalkan onboard dalam hal kirim kontrak kayak gitu. Jadi perbedaannya sih lebih di situ. Hmm, So, berarti kalau project manager itu lebih ke eksternal, melakukan project-project dan apa ya hubungannya pokoknya dengan pihak luar. mm-mm. Kalau OBM, CRM dulu. Kalau OBM lebih ke automation buat mungkin operasional bagian internal gitu ya kayak. Iya seperti itu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Nah, terus kalau misalkan dari berarti kan yang pertama kakak dari klien dari Upwork itu sebagai PM ya kan. Terus Mm-mm. sekarang posisinya kakak udah sebagai OBM. Nah, itu Mm-mm. ada ini enggak sih ada perbedaan rate mungkin dari PM ke OBM itu ada perbedaan itu nggak sih Kak? Ada peningkatan kah atau ada mungkin yang kalau dari sisi job desk kan udah pasti berbeda ya kan tadi dari yang pertama bikin modul dan yang sekarang lebih ke operasional dan automation internal. Tapi kalau dari sisi red mungkin uh, dari dua dua bidang itu ada perbedaan nggak Kak? Oh, yang pasti ada sih ya. Karena kalau PM itu waktu aku ngerjain itu lebih ke digital product, jadi bukan ngerjain kliennya klien gitu, lebih ke internal internal project gitu. Internal project walaupun customer nanti akan keluar untuk di luar gitu. Pasti ada sih kalau untuk kebiom kan lebih ke gimana operasionalnya satu company itu berjalan dan ngebantu untuk lebih melancarkan, lebih efisien gitu. Perbedaannya bisa 2 kali lipat kayaknya dari aku. Wow, Ya lumayan lah buat beli-beli kopi. itu udah bukan lumayan lagi kalau 2 kali lipat mah. Ya, ya lumayan sih. Alhamdulillah banget ya berarti wah 2 kali lipat sih ya gede banget sih berarti ya. Tapi kan untuk itu juga tadi kan effortnya kakak juga kan ada kayak yang ngambil sertifikasi ya kan, terus juga dari apa namanya yang di LinkedIn itu, yang automation yang apa sih namanya tadi kakak, yang CRM marketing ya. Iya, aku mencoba untuk knowledge di CRM untuk dilakuin di skill aku gitu sih, lebih kayak gitu sih. Hmm, 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 hmm. Berarti memang apa namanya ya mungkin bisa menjadi salah satu investasi yang lumayan baik juga ya kalau misalkan 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 kita sebagai yang baru mau terjun di dunia remote work, kemudian baru apa ya mungkin saat ini tuh posisinya kita masih kayak sebagai generalis, virtual assistant ya kan masih kayak mungkin
nge targetinnya tuh job-job yang kayak admin atau data entry, contohnya aku. Terus juga mungkin ya sekitar yang lebih ke apa ya, lebih ke general kan skill setnya gitu. Nah mungkin dengan OBM ini bisa menjadi salah satu opsi juga gitu kan buat kita yang mau meningkatkan rate kita gitu di apa namanya di bidang per remote workan ini gitu kan. Salah satunya bisa dengan cara ambil sertifikasi tools-tools yang memang berhubungan dengan OBM yang which is adalah CRM. Nah, ini hubungan antara OBM dan CRM ini ada beberapa istilah mungkin yang lumayan kurang umum juga gitu kan di sekitar kita gitu CRM dan OBM. Ini kaitannya antara CRM dan OBM itu sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Apa kita yang mau memulai sebagai seorang OBM itu harus memang fokuskan untuk belajar di tools-tools untuk CRM kah dan automation? Nah, karena OBM itu ngebantu efisiensi dalam satu company, jadi dia banyak ngebantu dalam proses membuat sistem. Nah, si CRM itu kan sebenarnya suatu sistem ya. CRM itu kepanjangan dari Customer Relationship Management, di mana itu adalah suatu sistem dari suatu lead menjadi seorang customer, dan customer itu bisa nggak jadi customer yang loyal. Nah, itu kan butuh proses, dan proses itu namanya sistem. Dan kaitannya dengan CRM dan OBM, sebenarnya OBM itu ngebantu untuk ngebangun si sistem itu sendiri. Karena aku berkecimpung di ClickUp dan klien aku pun juga berkecimpung di ClickUp, mereka maunya ngebuat CRM itu ya satu aja di satu platform ini, karena ClickUp itu kebetulan bisa all in one platform lah kata dia, bukan PM management aja. Karena kan CRM tools itu kan banyak ya di luar sana, kayak misalkan Dipsado atau Salesforce, dan banyak klien yang mau CRM ini sekalian aja lah dibikin ClickUp ini, dijadiin database juga, dijadiin CRM. Nah, tugas aku untuk membuat sistem itu berjalan, proses itu berjalan, kayak gitu. Jadi hubungannya masih berhubungan dengan sistem juga, cara membuat sistem. Berarti Itu sih. antara OBM dan CRM ini memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan mungkin ya. Iya, karena aku lebih ya berhubungan dengan sistem, karena yang ngerjainnya orang sales sebagai yang nurture the client, the customer, dan aku yang membantu untuk membuat sistem itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Apa efisienkah atau kurang efisienkah, itu bisa dianalisa lagi nantinya. Dan bantuan aku di sini untuk ngebangun si sistemnya itu sendiri. Tuh. Oke, oke. Mungkin eh apa namanya? Mungkin kita mau buka mungkin bagi teman-teman yang udah hadir di sini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak sih buat Kak Siva mengenai OBM atau CRM mungkin? Sebelumnya thank you banget nih buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk join di Telegram Live kita. Mumpung sekarang lagi ada trainer kita dari Kak Asifa yang seorang OBM. Jadi dari teman-teman yang udah hadir di sini mungkin ada yang memiliki ketertarikan nggak sih untuk mungkin mau mempelajari mengenai OBM atau mempelajari mengenai CRM tools, ClickUp atau Salesforce dan lain-lain. Teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya kah ke Kak Asifa mungkin? Apa lagi ini aja nih, lagi asik dengerin ceritanya Kak Asifa, cerita mengenai perjalanan karirnya sebagai remote worker. Belum ada? Hai Kak, aku boleh nanya nggak? Boleh. Ini dari Kayara ya? Silakan Ya, Kayara. tadi aku kayaknya sempat ketinggalan denger gitu. Boleh deh Kak, boleh diulang lagi mungkin sharingnya gimana sih cara nge-approach klien gitu di LinkedIn, Kakak nyari-nyari random gitu kah? Terus Kakak message dia gitu kah? Gimana kayak kata-katanya gitu? Thank you Kak.
Oh wow, sebenarnya ini yang aku siapin buat course besok sih, tapi gak apa-apa kali ya nggak ada di sini. Bocoran. Spill aja sedikit-sedikit aja. Iya, jadi karena kan jadi sebelum kita approach ke our client, kita harus tahu skill set kita tuh apa, skill set kita tuh apa, terus target klien kita tuh mau yang kayak gimana sih? Apakah kayak misalkan contohnya aku seorang OBM yang dibutuhkan itu ada seorang company yang sedang growth yang nggak bisa manage the team, manage the project, and manage the operational. Jadi aku cari agensi-agensi yang menurut aku kayaknya timnya dikit tapi kayak growth-nya udah lumayan nih. Nah berarti itu kan target 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 market kita kan. Berarti aku mencoba untuk mencari ada dua option waktu itu aku approach di Google di Facebook group dan di LinkedIn dan industrinya pun juga aku harus apa namanya ditargetin gitu kayak misalkan aku punya punya pengalaman di industri online course waktu itu aku coba approach klien aku dari Facebook group jadi aku cari tahu di mana mereka biasa berkumpul misalkan salah satu platform online course itu ada Thinkific jadi aku ikutan grupnya aku cari klien-klien yang menurut mereka banyak banget di grup itu tuh yang kayak kesulitan dalam hal platformnya, dalam misalkan ngehubungin CRM sistem, misalnya contohnya Dapsado sama si LMS mereka gitu. Itu mereka kayak kesulitan gitu. Nah, disitulah aku bakal approach mereka dengan pertama, aku bakal komen kayak misalkan, Hai, aku di sini bisa bantu kalau misalkan kita nurture one-on-one meeting, please schedule the meeting here. Nah, itu berhasil. Dan karena mereka, ya itu lagi, karena di sini kita kan, freelancer itu tuh ngebantu klien untuk menyelesaikan masalahan. Jadi kita cari masalah mereka itu apa, dan kita coba untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi itu sih yang aku lakuin. Dan walaupun belum pernah dapet di Facebook group itu, tapi setidaknya aku udah tahu, oke, dengan approach seperti ini ternyata berhasil ya. Ternyata memang benar orang tuh mencari menyelesaikan permasalahan. Nah itu kayak gimana dan kita sebagai seorang freelancer bisa menyelesaikan masalah itu, jadi kita bisa bantu deh. Kayak gitu sih. Semoga membantu jawabannya. Oke, thank you Kak. Iya, sama-sama. Thank you, Kak Yara, pertanyaannya. Oh, berarti awalnya tuh berarti dari Facebook group dulu, cari-cari platform CRM, contohnya Thinkific gitu, terus ikutan grupnya, terus approach, terus caranya kakak untuk approach small business itu lewat LinkedIn itu tadi. Maksudnya? Yang perkenalan antara maksudnya yang kakak approach tadi yang kakak mention kakak approach yang bisnis itu yang bisnisnya timnya masih kecil tapi growth-nya lumayan bagus nih. Itu di LinkedIn, iya. Di LinkedIn. Iya, Berarti itu di LinkedIn. message satu-satu ke tim membernya mereka gitu. Iya, enggak. Aku coba lihat di LinkedIn perusahaannya. Jadi kayak cari-cari tahu kayak sebenarnya perusahaan ini tuh udah growth gak sih dari review orang-orang, dari website mereka. Kelihatan banget kok. Aku nggak bisa ngejelasin juga sih gimana caranya ngelihat suatu company itu yang butuh OBM yang karena dengan bisnis karena udah growth tapi kelihatan gitu nggak tahu kayak oke, aku coba approach-nya itu pun juga kalau dari misalkan contohnya dari LinkedIn. Kalau LinkedIn kayak minta connect kan kalau di LinkedIn yang belum bayar kan kecil ya message-nya itu kayak buat message itu sesuatu yang mereka bakal balas bukan karena kita as a sales thing
untuk menjual skill kita, tapi lebih membuat mereka kayak curious sama kita. Kayak gitu sih aku ngebuatnya kalau di LinkedIn ya. Kalau di Facebook sih lebih kayak ya itu cari-cari platform online. Waktu yang aku dari pengalaman aku platform online course, lalu cari founder-founder yang mencari butuh bantuan tuh dari biasanya kalau di Facebook group kan kayak gimana sih caranya ini. Nah, itu di situ aku coba nurture dengan mengkomennya, dengan coba kamu ngelakuin ini. Terus kalau kurang jelas kita bisa loh schedule meeting one on one. Contohnya kayak gitu. Berarti memang kayak kakak memang udah tahu nih pengen target market dari klien kakak itu, kakak coba masuk ke lingkungan mereka melalui tadi Facebook group, terus juga dicek-cek di LinkedIn-nya juga, dan di LinkedIn-nya juga memang benar-benar yang membuat kita bisa dilirik gitu kan sama tempat itu gitu kan. Jadi memang benar-benar memanfaatkan dari mulai ya LinkedIn-nya tadi, terus juga di fitur komennya kalau misalnya mereka ada permasalahan. Jadi membuka presence kita atau membuka personal branding kita as OBM gitu kan. Di lingkungan yang memang menjadi target marketnya klien-klien kakak gitu berarti ya kayak. Iya betul. Jadi tentuin dulu target market kalian tuh apa, dan fokus di satu platform aja kayak gitu. Kayak jangan semua platform kayak di Instagram coba nutur, terus nanti di Facebook jangan, coba dulu di satu platform. Kalau ada yang bales misalkan ya walaupun belum jadi klien, kita bisa jadi ada pengalaman kan. Untuk waktu itu kan karena aku masih baru, jadi kayak oke, aku jadi punya pengalaman one-on-one meeting dari orang Facebook group gitu sih. Keren. Ini tips yang ini mahal banget sih, maksudnya kayak keren banget sih. Memang harus ya ini udah terbukti sih, maksudnya udah ada hasilnya gitu kan, yang mendapatkan kakak klien pertama kakak SOBM gitu dari LinkedIn ya kan. Jadi memang cocok nih, maksudnya buat teman-teman mungkin bisa menjadi rekomendasi juga ya kan, buat tips-tipsnya itu buat diaplikasikan di pencarian klien-kliennya nextnya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi nggak sih buat Kak Asifa nih? Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 17 menit lagi. Kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya mengenai CRM or OBM sama Kak Asifa, boleh ditanyakan sekarang juga. Silakan bertanya. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Belum ada mungkin ya. Mungkin kalau gitu kita lanjut dulu ke topik berikutnya. Jadi ini mengenai program baru RSA yang akan datang ya kan, yaitu dari CRM mini course. Jadi itu akan kita adakan selama 3 hari di minggu depan, di tanggal 22, 24, dan 26 Agustus. Dan di situ kita akan belajar mengenai ClickUp dan Zapier bersama juga Asifa gitu. Nah mungkin di program nanti ya kan, dari menurut kakak program ini tuh cocoknya untuk orang-orang yang seperti apa sih kak? Kayak kenapa kita harus belajar mengenai CRM? Jadi program ini tuh cocok banget buat orang yang mau mengetahui tentang bisnis proses gitu. Karena kan CRM itu kan bagian dari sistem dan bagian dari bisnis proses ya. Terus gimana cara ngebuat sistem bisnis itu di suatu software yang bukan CRM software. Kan karena kan ClickUp itu bukan CRM software ya, dia VM management tools. Jadi gimana caranya menggabungkan suatu aplikasi satu dengan aplikasi yang lain dengan third party automation yang bernama Zapier. Dan itu gimana sih cara ngebuat prosesnya, proses pembuatannya tuh kayak gimana. Nanti bakal diajarin step by stepnya, workshopnya kayak gimana. Dan pengetahuan tentang CRM itu kan juga bisa bantu
dalam bisnis kita sebagai freelancer ya, kayak yang aku lakuin itu tadi gitu, untuk gimana caranya nge-nurture potential klien kita yang baik tuh kayak gimana, dan juga bisa bantu buat in the future buat si klien-klien kita sekarang. Kalau misalkan udah punya pengetahuan CRM itu sendiri, bisa bantu bisnis klien kita. Jadi sangat cocok untuk yang curious dalam hal sistem, terutama sistem CRM. Tapi untuk kayak mempelajari CRM ini kayak perlu requirement basic skill kayak tertentu nggak sih Kak? Kayak misalkan kita harus bisa coding kah atau apa? Mungkin kan nggak tahu ya, mungkin ada orang yang takut gitu kan, takut untuk belajar CRM, takutnya kayak bahasanya kan CRM kayak wah gitu kan, kayak ada mungkin yang melihatnya kayak wah gitu, kayak susah nih belajar CRM kayak gitu-gitu, automation lah bahasanya ya kan, takut gitu. Mungkin ada orang-orang mungkin yang masih bertanya-tanya atau masih mungkin belum terlalu paham gitu dengan istilah CRM ini, apakah ada requirement skill tertentu untuk kita belajar mengenai CRM gitu. Requirement skillnya mungkin yang mau belajar dalam hal otomasi ya. Ya udah maksudnya udah paham, tapi belum paham pun juga bisa, karena aku kan bakal bantu dari awal banget gimana caranya, apa itu otomasi, apa itu integrasi, dan apa itu CRM secara keseluruhannya. Jadi menurut aku sih untuk orang yang mau belajar aja sih dan curious dengan hal ini. Intinya bagi yang mau belajar dan mau meningkatkan skill-nya dan juga eventually nanti meningkatkan rate-nya juga mungkin ya kayak. Oh iya, bisa jadi. Berarti tadi mungkin selain tadi yang nanti akan kakak jelaskan di apa namanya di program CRM mini course itu, tadi kakak udah mention mengenai automation dan integration. Mungkin kayak ada topik-topik atau bisa di spill nggak sih kak? Nanti kira-kira selama 3 hari itu kita akan belajar mengenai topik apa aja sih gitu, selain automation dan integration tadi. Ya, topiknya lebih ke pengenalan ClickUp secara mendalam yang pasti, karena ClickUp tuh apa aja sih keuntungan dan kelebihannya sebagai suatu sistem buat jadi database, buat jadi task management juga, untuk project management itu bisa ngebantu di bagian apa aja sih. Terus otomasi dalam ClickUp itu sendiri bisa nggak ngebantu proses bisnis untuk klien kita. Terus gimana juga itu tadi tentang automation, gimana automation itu kan tentang menyatukan satu aplikasi dengan aplikasi lain, kayak coding ya. Jadi when you do this then do this kayak gitu kan. Automation kan pengenalannya kayak gitu. Nah, pengenalannya jadi lebih kayak coding tapi in a fun way. Jadi gak usah takut dalam hal codingan, karena nggak ada coding tapi kayak di coding. Jadi akan aku ajari waktu juga gimana bisnis proses sistem proses dalam membuat CRM itu sendiri gitu. Berarti untuk mungkin bagi teman-teman yang belum punya pengalaman di bidang OBM dan CRM, maksudnya buat masih yang pemula banget nih, mungkin yang belum tahu atau belum pernah cobain ClickUp atau mungkin Zapier, itu nggak masalah ya Kak, kalau misalkan mau join? Nggak masalah, karena akan ada satu modul yang ngajarin itu semua. Semoga bisa membantu mengerti sih tentang apa itu sistem and process and CRM. Berarti buat teman-teman yang masih baru banget mau terjun ke dunia OBM atau CRM, khususnya ClickUp, jadi nggak masalah. Jadi nanti di program tersebut nanti akan dijelaskan dari awal sama Kak Asifa gitu ya. Jadi nggak perlu nggak perlu takut nggak bisa mengikuti materinya, karena kita ini dihususkan juga buat teman-teman yang masih baru mau memulai gitu kan, yang masih pemula gitu.
Iya. Nah, mungkin juga aku mau info lagi, mau info, jadi nanti di tanggal 17 Agustus, karena sebentar lagi kita mau merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-78, jadi ada promo spesial untuk program CRM Mini Course nanti, jadi nanti akan ada diskon yang berlaku selama 1 hari, di tanggal 17 itu jadi diskon menjadi harganya 78.000 aja gitu. Jadi nanti buat teman-teman kalau misalkan yang teman-teman yang hadir hari ini, yang hadir di Telegram Live kali ini dan tadi udah mendengarkan dari ceritanya dari Kak Siva, kemudian overview singkat mengenai OBM itu apa, kemudian CRM itu apa, dan apa namanya kurang lebihnya day to day job sebagai seorang OBM itu seperti apa, dan teman-teman merasa tertarik dan pengen mempelajari di bidang OBM dan CRM lebih lanjut. Jadi bagi teman-teman jangan lupa didaftar, dan kalau misalkan mau menunggu promonya, nantikan promo kita, infonya di Instagramnya kita, dan nanti juga akan kita infokan juga di Telegram juga untuk promonya. Jadi teman-teman jangan lupa dipantengin terus. Mungkin dari nanti akan kita infokan. Jadi stay tune buat teman-teman. Terus mungkin kita masih ada sekitar waktu 8 menit lagi dari teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang juga. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak nih buat Kak Asifa? Kalau teman-teman yang di sini lagi pada ngapain sih, BTW? Ini lagi jam makan siang, sekitar jam 1 mungkin ya. Lagi pada ngedengerin sambil makan kah mungkin? Atau lagi pada sambil ngedengerin sambil ngerjain tugas kah? Atau ngerjain pekerjaan? Di sini, bentar, di sini nggak ada fitur chat ya? Kayaknya tidak ada. Di sini cuma ada fitur ini aja, audio ternyata. Dari teman-teman nggak ada pertanyaan kah? Dari teman-teman di sini pada ini nggak sih, pada tertarik nggak sih untuk belajar mengenai CRM dan OBM? Tadi setelah mendengarkan ceritanya dari Kak Azifa, boleh tolong bantu di ini dong, dijawab mungkin di unmute. Mungkin lagi pada sibuk kali ya. Mungkin lagi pada sibuk bekerja atau mungkin pada sibuk makan mungkin ya. Tapi kalau gitu, kalau misalkan dari teman-teman mungkin ada yang udah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan dulu untuk Telegram Live-nya. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Siva yang udah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dan sharing juga ceritanya dari awal karir sebagai seorang remote worker seperti apa, dan akhirnya sekarang menjadi seorang OBM. Jujur aku tertarik banget sih pengen belajar. Aku tuh udah punya cita-cita Kak sebenarnya untuk apa namanya pengen ngambil sertifikasi ClickUp, cuman belum kesampaian belum kesampaian terus. Itu untuk ngambil sertifikasi ClickUp gratis kan Kak? Gratis kok. Ngerjain apa namanya belajarnya berapa lama kemarin Kakak? Berapa lama ya? Kayaknya semingguan deh. Seminggu? Enggak, maksudnya tahu klik apa udah berbulan-bulan lalu, jadi kayak udah ngerti si platform itu sendiri. Tapi kalau untuk mengambil sertifikatnya kayaknya semingguan deh. Aku lupa juga sih, udah lama. Oh, berarti tapi nggak sebanyak itu juga ya modulnya ya? Apa Lumayan banyak sih. berarti memang apa fokus banget ya kemarin selama seminggu berarti ya? Dedicated waktunya banget berarti ya? Iya. Oh, oke. Mungkin aku kayaknya butuh waktu sekitar 1 bulan, 2 bulan. Harus Mungkin ada nggak. dedicated time dulu kayak Kak Siva mungkin. Ya deh, mungkin kalau gitu mungkin dicukupkan dulu aja buat Telegram Live kita kali ini. Sekali lagi aku mau ngucapin buat
teman-teman yang udah hadir, terima kasih banyak. Dan juga buat Kak Asifa, thank you so much. Nanti berarti kita akan ketemu di minggu depan. Iya, Di minggu depan. mini course-nya CRM sama Kak Asifa ya. Kalau gitu, thank you so much sekali lagi Kak Asifa. Sama-sama. Selamat bekerja kembali, selamat melanjutkan pekerjaannya. Semangat dan sampai jumpa juga buat teman-teman. Have a good day semuanya. Bye-bye. Bye-bye, makasih ya. Thank you, Kak. Dah.